Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang belum datang ini atau sudah hadir semua? Nanti biar menyusul ya teman-teman yang belum datang. Belum semua. Nanti biar menyusul ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yuk kita doa dulu bersama, baca basmalah, usuli hitung ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, anak-anak untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan melanjutkan seperti pembelajaran kita yang kemarin ya. Nah, tapi sebelumnya Usuli mau ajak kalian dulu nih biar kalian hari ini belajarnya semangat. Kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu nasional ya. Semuanya harus ikut bernyanyi. Yang belum hafal, tenang, karena nanti ada teksnya. Sebentar, Uslili share sound dulu ya. Biar terdengar suaranya. Oke. Kita mulai ya anak-anak ya. Terdengar suaranya? Berkibarlah bendera, kampung suci ada perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani meruntuhkan kau serta rakyatku membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selamanya. Oke, terima kasih Solih-solihah yang sudah ikut bernyanyi. Semoga makin semangat ya untuk belajar kita hari ini. Nah, sebelum Usli mulai untuk pembelajaran kita hari ini, Usli mau cek dulu ya. Usli mau pastikan peraturan kita dalam belajar, yaitu yang pertama, ketika sudah masuk kelas, berarti kamera harus on, kecuali yang memang ada kendala kameranya trouble atau sedang sakit atau ke belakang, nah itu nggak apa-apa off ya. Silahkan yang kameranya masih off, di-on-kan dulu. Jadi biar Usli bisa pantau apakah kalian sudah siap, benar-benar siap belajar atau belum. Yang kedua, harus aktif. Jadi nanti ketika Usli tanya, semuanya harus aktif, mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, apabila nanti ingin keluar kelas, ya mau izin ke toilet atau mau izin minum, bilang dulu, izin dulu, gitu ya. Boleh ngobrol, boleh berdiskusi di waktu yang tepat, ketika nanti sudah Usli suruh berdiskusi. Gitu ya anak-anak ya. Baik, Usli akan share untuk materi hari ini. Sudah tampak anak-anak? Sudah. Nah, kita mau belajar tentang apa sih? Nah, hari ini itu kita akan belajar tema 1 tentang mengenal organ gerak hewan dan manusia. Ya, pembelajaran tematik kelas 5, tema 1. Tadi Usli sudah minta kalian siapkan bukunya, buku tema 1 ya. Sudah dipersiapkan semuanya? Sudah. Uslilik. Nah, ya, Mas Dava. Ke toilet bentar, Us. Boleh, silahkan Mas Dava.
Belajar apa kita hari ini anak-anak? Jadi dalam pembelajaran kita hari ini nanti kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia nanti kita akan belajar tentang pokok pikiran dalam sebuah teks. Setelah itu kita akan belajar IPA, di mana IPA nanti kita akan belajar tentang alat gerak manusia dan fungsinya. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar SBDP tentang apa? Tentang gambar cerita. Terus, tujuan pembelajaran kita apa sih? Tujuan pembelajaran kita tuh nanti ada banyak. Jadi yang pertama itu tentang pengetahuan bahasa. Kalian nanti akan menemukan pokok pikiran dan kalimat penjelas pada teks cerita dengan tepat. Kemudian kalian juga akan belajar keterampilan berbahasa, yaitu mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran dan kalimat penjelas dengan percaya diri. Kemudian pengetahuan IPA-nya, kalian akan menganalisis macam-macam organ gerak manusia dengan tepat. Di keterampilan, kalian nanti akan belajar merumuskan bagaimana cara menjaga kesehatan organ gerak manusia di dalam Jamboard. Kemudian untuk SBDP-nya, kalian akan belajar tentang mengembangkan ide pokok sebuah paragraf dan juga menyusun sebuah cerita berdasarkan gambar dengan tepat. Oke. Nah, tadi pagi Usli sudah ingatkan untuk kalian menyimak video yang sudah Usli share di WA group maupun di kelas dojo. Apakah kalian sudah menyimak video tersebut? Sudah. Oke. Kalau sudah menyimak, berarti otomatis kalian tahu apa bedanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah tahu? Sudah tahu belum? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah. Nah, gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Itu gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung itu merupakan penjelasan dari gagasan pokok. Ya, jadi kalau kalian melihat di sebuah paragraf itu kan ada beberapa kalimat. Nah, kalau kalimatnya itu sifatnya umum, ya, itu namanya gagasan pokok. Yang merupakan inti itu namanya gagasan pokok. Tapi kalau selebihnya yang sifatnya itu menjelaskan, kemudian lebih mendetail, nah itu namanya gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Baca teks penyandang cacat yang sukses. Oke, sekarang silahkan siapkan buku kalian halaman 84. Silahkan dibuka buku kalian halaman 84. Sudah dipersiapkan bukunya? Sudah. Coba Usili pengen lihat, coba angkat bukunya yang sudah siap semua, halaman 84. Diperlihatkan di kamera. Maaf, Siap. Hebat-hebat. Nah, anak-anak, di halaman 84 itu ada penyandang, ada teks yang berjudul penyandang cacat yang sukses. Nah, tugas kalian adalah membaca teks tersebut, kemudian kalian tentukan gagasan pokoknya. Ya, kalian tentukan gagasan pokoknya. Di sana ada beberapa paragraf, ada sekitar 9 paragraf ya. Kalian cari gagasan pokoknya, lalu nanti kalian tuliskan di Jamboard. Nah, nanti pengerjaannya karena paragrafnya banyak, maka Usili akan minta kalian berkelompok. Jadi silahkan kalian bagi sendiri. Misalkan dalam satu kelompok ada 5 orang, bagi sendiri. Kamu paragraf 1 ya, kamu paragraf 2 ya, dan seterusnya. Silahkan nanti langsung tulis di Jamboard. Nah, di Jamboardnya nanti kalian juga, nih Usili tampilkan ya. Nah, sudah Usili bikin per kelompok. Jadi silakan nanti kelompok 1 isi di kelompok 1, kemudian kelompok 2 isi di kelompok 2, dan kelompok 3 isi di kelompok 3. Begitu ya, anak-anak ya? Paham ya? Paham? Paham.
Oke, kalau paham, Uslili akan segera buka untuk breakout room-nya. Silahkan kalian berdiskusi di sana. Langsung nanti Uslili akan share link Jamboard-nya di chat Zoom. Oke? Us, aku kelompok berapa, Us? Ini. Nanti udah langsung masuk otomatis. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, Uslili sudah buka room-nya. Silahkan join. Us, aku masuk room 2 ya, Us? Ya, silahkan join. Langsung semuanya join, masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Nanti Uslili akan berkeliling. Oke, Mbak Erin, silahkan masuk kelompoknya. Mbak Zizi, silahkan masuk. Oke. Oke, anak-anak. Sudah masuk semua. Link Jamboard-nya sudah masuk ya, sudah Uslili share ya, sudah kalian buka? Sudah dibuka belum di chat? Sudah ada di chat ya? Nah, silakan. Belum ada. Belum ada, Us. Sudah? Ada. Oke. Kalau sudah ada, silakan dibagi-bagi sendiri. Kalian aktif, kalian mau bagi Afifah, Mbak Afifah misalkan paragraf 1, cari gagasan pokoknya langsung tulis di Jamboard. Fatan paragraf 2, cari gagasan pokoknya tulis di Jamboard. Seperti itu ya. Silakan dibagi-bagi sendiri. Iya, Uslili saya mau keliling paragraf ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini yang bagi Uslili atau kita sendiri, Us? Kalian sendiri, jadi kalian berdiskusi sendiri, mau bagi siapa paragraf 1, siapa paragraf 2, terus tulis langsung di Jamboard kalau udah ketemu. Pokoknya. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian presentasi satu-satu. Jadi selain tulis di Jamboard, kalian tulis di buku tulis. Jadi biar nanti bisa presentasi gitu. Ya, paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Uslili akan berkeliling ke kelompok yang lain. Oke? Ya. Maaf, Uslili. Selamat Maaf, Us. bekerja. Ya, Us. Lo nggak satu grup sama Farisi aja? Oh, soalnya ini tadi tak setting otomatis. Oh ya udah, nggak apa-apa di sini. Remove ya, nanti coba tak remove biar sama Alfarisi ya. Oke. Makasih, Oke. Us. Tutup. Assalamualaikum, kelompok 2. Ya, Us. Salam. Udah dibagi ini kelompoknya kayaknya udah aktif banget ini. Ya dong, jelas. Siapa yang kerja paragraf 1? Siapa yang mau cari di pokok paragraf 1? Aku yang Yang baca tadi si Dava. Oh, jadi aku bareng-bareng. masing-masing orang 2 paragraf, Us. Oke, boleh. Jadi biar cepet, biar segera nanti bisa isi di Jamboard, dibagi-bagi langsung. Misalkan Dava paragraf 1, 2, Giri paragraf 3, 4, Vira 5, 6, kayak gitu. Uslili share untuk link Jamboard-nya di chat ya. Coba kalian cek, sudah masuk atau belum link Jamboard-nya? Sudah. Sudah? Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, silahkan lanjut kerjanya. Uslili akan berkeliling ke kelompok yang lain. Oke. Sudah jelas semua? Sudah. Oke. Selamat bekerja. Uslili tunggu, nanti Uslili pantau dari Jamboard kalian ya. Thank you. Ya. Thank you. Thank you.
Hai, Assalamualaikum kelompok 3. Ini kenapa kameranya di semua? Ayo di-on-kan dulu. Yang namanya discuss, kita harus kelihatan dong wajahnya. Kalau nggak kelihatan ngomong sama layar hitam. Nah, kayak gitu. Sudah tahu tugasnya anak-anak? Sudah. Sudah, ada yang sudah, ada yang Mbak Zizi geleng-geleng kepala ya. Jadi tugasnya adalah kan di halaman 84 itu ada teks yang judulnya penyandang cacat yang sukses. Nah, di sana ada beberapa paragraf tuh. Kalian bagi ya, kalian bagi satu orang misalkan 2 paragraf untuk mencari ide pokoknya. Kalau sudah dapat ide pokoknya, kalian tulis di Jamboard. Gitu. Nah, karena kelompok 3, jadi tulis di Jamboardnya ya di kelompok 3, jangan di kelompok 1 atau 2. Jadi nanti Uslili penilaiannya langsung penilaian kelompok. Gitu ya. Uslili share linknya di chat untuk link Jamboardnya. Silahkan kalian lihat sudah masuk untuk link Jamboardnya di chat. Sudah. Nah, kalau sudah silahkan dibagi sendiri siapa yang mau kerjain. Terus nanti Uslili tunggu, Uslili pantau lewat Jamboard kalian. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada? Oke. Mas Fadil, Uslili serahkan kelompok 3, pimpin ya, biar nanti bisa berjalan lancar semuanya. Oke, Mas Fadil. Uslili akan kembali ke main room, terus nanti akan Uslili pantau di Jamboardnya. Oke. Nah, gimana, Mas Fadil? Itu Farisius yang nanya, Us. Gimana Mas Farisi? Aku belum download Jamboard. Oh, belum download Jamboard. Nggak apa-apa, nanti biar ditulisin temennya. Jadi Mas Farisi dapat nomor berapa, paragraf berapa, nanti menurut Mas Farisi ide pokoknya itu apa, biar nanti dimasukkan ke Jamboard oleh teman-teman. Kan ini tugas kelompok, jadi nanti nilainya kelompok. Kalau ada yang kesulitan satu, nanti temannya membantu. Itu ya. Kalau yang lain nggak ada masalah kan, Jamboardnya bisa kan dipakai? Bisa kok Mas Alfarisi. Jadi tenang saja, nanti bisa bilang ke Mas Fadil, Mbak Naisa, Mbak Zizi, Mas Diki, Mas Dita, kayak gitu ya. Oke, Uslili tunggu di Jamboardnya. Oke. Cepat. Oke, anak-anak semuanya kembali ke ruang utama ya, karena waktu diskusinya sudah habis, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Sudah tampak ya di layar ya? Oke. Tadi Jamboard sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut belajar tentang organ gerak manusia. Kalian sudah melihat video yang Uslili share tadi pagi ya? Kalian sudah bisa melihat, menyimak apa sih organ gerak manusia itu? Nah, organ gerak manusia itu ada macamnya anak-anak. Yang organ gerak pasif itu adalah tulang. Kemudian alat gerak aktif itu otot. Nah, kalian sudah simak di videonya, lebih jelasnya di sana. Kalian pasti udah tahu. Kemudian untuk struktur rangka manusia, nah rangka manusia itu juga ternyata ada strukturnya. Jadi nggak asal taruh-taruh aja ya, ada strukturnya. Di antaranya ada rangka kepala, kemudian ada rangka badan, rangka anggota gerak, 3 ya. Jadi itu ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, rangka kepala ini meliputi apa saja, rangka badan ini meliputi apa saja, rangka anggota gerak ini meliputi apa saja. Kalian sudah simak di videonya tadi, dan nanti akan kita perjelas lagi dengan kalian praktek nanti.
Untuk manfaat organ gerak pada manusia, diantaranya yaitu yang perlu kalian tahu nih anak-anak ya. Jadi yang pertama, organ gerak pada manusia itu berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Jadi kalau tidak ada rangka, maka tubuh kalian juga tidak akan bisa berbentuk, gitu. Kemudian tempat melekatnya otot. Kemudian menguatkan dan menegakkan tubuh. Terbayang nggak jika kalian di tubuh kalian itu tidak ada rangka? Kira-kira kalian bisa berdiri tegak nggak kalau nggak ada rangka? Enggak. Nggak bisa, lembek ya, lembek. Jadi kalian lemes, nggak bisa tegak berdirinya kalau tanpa rangka. Nah, rangka juga berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak seperti kayak kepala. Nah, itu kan di dalam kepala itu kan ada otak ya. Otak itu kan lunak dan harus ekstra dilindungi. Makanya ada rangka kepala di sana untuk melindungi otak kita. Jadi kalau misalkan pas bercanda, terbentur, nah itu ada yang melindungi. Atau pas naik sepeda, jatuh, kepalanya kena aspal, nah itu juga ada rangka yang melindungi agar otak kita itu tidak rusak seperti itu. Nah, gangguan pada organ gerak itu juga ada banyak. Di antaranya ada kifosis, kemudian ada lordosis, dan juga ada skoliosis. Selain itu ada polio. Nah, ini kifosis, lordosis, skoliosis itu gangguan pada organ gerak yang hubungannya di posisi duduk kalian. Kalian pasti sudah lihat gambarnya, sudah lihat keterangannya di video yang sudah kalian simak itu ya. Nah, sekarang silahkan kembali ke Jamboard. Usili akan share. Aneh. Oke anak-anak, jadi tadi tentang rangka ya. Nah, Usili pengen tahu nih, seberapa paham kalian mengetahui tentang cara menjaga kesehatan rangka. Nah, Usili akan share link Jamboard-nya. Silahkan kalian masuk ke Jamboard, kalian tuliskan menurut kalian bagaimana sih cara agar bisa menjaga kesehatan rangka kalian. Sudah masuk ya link Jamboard-nya ya? Usili akan tampilkan di sini, jadi jangan lupa kalau kalian mau menjawab tulis namanya dulu baru jawabannya. Jadi biar Usili bisa cek, bisa masukin nilai kalian tidak salah nama. Oke, silakan. Sudah banyak yang masuk ini, ada 9 orang, 10 orang yang masuk. Mas Fatan sudah masuk dengan cara berjemur. Mas Dipta juga sudah masuk dengan cara berolahraga. Mungkin lebih dispesifikkan lagi ya, untuk organ gerak itu mungkin olahraganya apa, kayak gitu lebih diperjelas lagi boleh. Jadi biar teman-teman yang lain juga tahu. Kan banyak tuh olahraga. Nah, yang hubungannya sama organ gerak tuh lebih ke apa gitu, bisa disebutkan juga. Jawaban boleh lebih dari satu nggak, Us? Boleh. Jadi kalau kalian, menurut kalian tuh selain berjemur, ada lagi tulis juga di sana, gitu. (16 partisipan, 21. Sudah 21, tapi yang masuk baru 2, masih proses tulis ya. Usili tunggu. Oke, ada yang bersepeda, berenang. Ada juga makan makanan yang bergizi. Jadi kan kalau makannya tidak dijaga, nanti kena kolesterol, asam urat. Nah, itu tuh juga akan ngaruh di organ gerak kalian. Jadi geraknya nggak lancar.
karena lutut mau dilurusin susah, kayak gitu nanti jadinya kalau makanannya juga nggak dijaga. Jadi benar tuh jawabannya Mbak Afifah. Mas Willy, tidak membawa beban yang terlalu berat. Minum Us ini disuruh ngapain, susu. Us? Ini menuliskan di Jamboard Mas Dava. Jadi Soalnya baru balik. oh, oke. Coba dilihat di chatnya, apakah masih ada link Jamboardnya? Tadi Masih. masih. Kalau masih berarti silahkan langsung masuk dan isi Jamboardnya ya. Menuliskan cara menjaga kesehatan organ gerak. Semua harus menjawab. Ada 22 partisipan. Jadi semuanya harus berbicara di sini. Berbicara lewat tulisan maksudnya. Kita ada waktu sekitar 5 menit ya untuk mengisi Jamboard, baru nanti kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Dinilai nggak sih Us ini Jamboardnya? Dinilai dong, karena ini nilai keaktifan kalian. Jadi yang tidak ada namanya, meskipun hadir di Zoom ya nanti nggak dapat nilai. Karena tidak aktif, hanya pasang nama doang. Mas Aska Usli lihat sedang asik dengan rangkanya. Mas Aska, sudah tulis di Jamboardnya Mas Aska? Itu sudah ada account. Oke, kalau sudah tulis di Jamboard boleh sambil menyimak punya teman. Jadi biar kita bisa tahu, oh ternyata caranya menjaga organ gerak tuh ternyata banyak ya, nggak hanya olahraga aja, nggak hanya berjemur aja, kayak gitu. Kalau nggak salah ini tuh Jamboardnya itu gambarnya saya pernah lihat dulu. Iya dong. Saya pernah nyasar ke link Usneni pas ngikut saya bikin Jamboard. Oh, Usneni ya, kasih linknya ya. Yang coret-coret bisa minta tolong dihapus. Perintahnya tulis di sticky note, bukan coret-coret. Terima kasih yang sudah menghapus. Ayo, anak-anak ikuti perintahnya, jangan main sendiri. Disuruh di sticky note ya di sticky note, jangan coret-coret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang lain? Silahkan masuk dulu. Ada 21 partisipan ini harusnya isinya. Mengonsumsi kalsium, lupa belum dikasih nama, siapa yang tulis itu? Tambahkan nama dulu daripada nggak dapat nilai. Oh, Mas Alfarisi, oke. Usi mau cek juga. Kira-kira siapa nih nama yang belum masuk? Mas Dias belum masuk ya? Coba Mas Dias tuliskan pendapatnya Mas Dias. Mbak Eri sudah masuk. Berjemur saat pagi, olahraga bersepeda, kemudian tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan patah tulang seperti bermain di tangga. Terus makan makanan yang bergizi, berenang, jogging. Ada juga tidak bawa beban terlalu berat. Mengonsumsi kalsium, betul.
Ada lagi skipping, treadmill. Wah, ini pasti komplit ini di rumah ini alat olahraganya ya. Ada treadmill juga. Usulnya udah pernah lihat kan di videonya ada ya Mbak Vira. Berenang tuh bagus anak-anak. Jadi kan kalau berenang tuh semua anggota badan tuh gerak ya. Itu bagus untuk menjaga kesehatan organ gerak. Kalau dirutinkan bagus, tapi kalau nggak terbiasa ya pegal-pegal semua di badan. Jadi harus dibiasakan, dirutinkan. Seminggu sekali mungkin. Kayak gitu. Angkat barbel, tapi harus yang sesuai dengan kemampuan ya, jangan yang kiloannya. Setiap hari sebenarnya. Aku setiap hari tapi kecuali minggu. Apa? Angkat barbel? Bukan, renang. Oh, berenang. Setiap minggu rutin Mas Kiri. Bukan setiap minggu. Ada orang terus yang Oke. gimana gitu angkat barbel terlalu akhirnya itu ototnya robek. Iya, jadi kalau angkat barbel juga yang harus disesuaikan dengan kemampuan. Jadi jangan terlalu berat. Kalau terlalu berat bukan menjaga kesehatan lagi, justru merusak kesehatan. Terus Lilik, Ya, itu kan apa tuh ada yang pernah viral itu yang ngangkat barbel sampai ototnya lepas. nah kan serem kan kalau kayak gitu kan? Iya yang itu. Yang pernah viral waktu itu loh. Jadi kalian jangan ikutin Iya. kalau yang kayak gitu. Ototnya itu sampai Saking nggak kuat nahan bebannya. Orang pakai dumbbell aja ya anak-anak ya. Usil itu biasa pakai dumbbell yang 1 kilo, 2 kilo itu. Ini Itu loh, kalau rutin, 5 kilo. Kalau saya 5 kilo. Masya Allah, Kilogram. 5 kilo berat sekali. Itu nanti pasti langsung keluar ototnya ya. Jadi kalau usil itu Yang paling 10 kilo cuma aja. yang 2 kilo anak-anak. Jadi pakai dumbbell setiap pagi itu pakai dumbbell. Nah, yang 2 kilo aja itu udah kerasa banget tuh di tangan. Di lengan tuh kerasa banget. Tuh cuma 2 kilo loh. Apalagi kalau sampai tadi Mas 5 Fatan kilo bilang pun 5 sebenarnya kilo. nggak kerasa. 5 kilo berapa kali angkat Mas Fatan? Pasti nggak lama deh, nggak bisa lama karena terlalu Langsung berat aku itu kalau untuk 2 anak-anak. kali soalnya keberatan pas itu saya coba. Iya, Keberatan. untuk anak-anak itu cukup Cuman yang nyoba. 1 kilo saja, yang 1 kilo. 1 kilo itu udah berat. Kalau rutin udah bagus. Oke, sudah masuk semua jawabannya. Waktunya juga sudah mau habis. Kita akhiri. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Jadi nanti kalau ada yang masih pengen jawab lagi, aku kurang puas, masih pengen jawab lagi, nggak masalah, Jamboard akan selalu terbuka. Meskipun nanti kita tidak di dalam Zoom, kalian tetap bisa isi seperti biasanya ya. Nah, kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Jamboard sudah. Nah, kita akan belajar tentang gambar cerita. Usili sudah share videonya tadi pagi, ada beberapa aktivitas, ada beberapa gambar yang hubungannya dengan aktivitas kita, ya, menggunakan organ gerak seperti berlari, bersepeda. Tadi sudah ada gambarnya di video-video yang sudah kalian tonton. Nah, kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita itu apa sih? Ya, gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan atau memberi penjelasan. Gambar isinya gambar, tapi ada juga cerita. Nah, gambar dan cerita ini tuh saling berhubungan, saling melengkapi. Jadi gambarnya melengkapi ceritanya, ceritanya juga melengkapi gambarnya. Ceritanya tentang apa sih? Oh, tentang organ gerak, dikasih gambar tentang organ gerak. Kayak gitu. Gambarnya tentang apa sih? Tentang aktivitas bersepeda, kasih ceritanya, siapa di situ yang bersepeda, terus kenapa dia bersepeda, seperti itu. Jadi gambar cerita seperti itu ya anak-anak.
Terus cara membuatnya gimana? Nah, kalian perhatikan, cara membuat gambar cerita adalah yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua tentukan gagasan atau tema, ini nanti keluar di soal kalian, soal tes kalian, jadi kalian ingat-ingat. Yang pertama cara membuat gambar cerita adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua tentukan gagasan atau tema. Yang ketiga buat sketsa gambarnya. Terus kalian warnai gambar, baru tambahkan cerita. Ya, jadi siapkan alat bahannya, tentukan gagasannya, aku mau gambar apa ya. Nah, kayak gitu. Buat sketsa gambarnya, diwarnai yang bagus, yang cantik, baru tambahkan cerita sesuai gambar. Nah, terus jenis-jenisnya apa nih gambar cerita? Ada macam-macam anak-anak. Ada komik, ada karikatur, ada kartun ilustrasi, sendiri ya. Jadi kalian bisa pilih mau berbentuk komik, mau berbentuk karikatur. Kalau tadi Mbak Anya bilang ada anime, nggak masalah ya. Yang penting jelas antara gambar dengan ceritanya, gitu. Nah, kemarin Usili sudah sampaikan LKPD yang kedua, sudah kalian print juga. Nanti silahkan kalian langsung kerjakan. Dan seperti biasa nanti dikumpulkan di kelas dojo. Untuk kotak yang sebelah kiri itu gambar dan kotak sebelah kanan nanti isinya cerita ya anak-anak ya. Kalian tulis yang rapi, gambarnya juga kalian warnai yang rapi, baru difoto, diunggah di kelas dojo. Nah, sekarang Usili akan lakukan tes untuk kalian terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Usili mau cek seberapa paham kalian terhadap pembelajaran hari ini. Usili bukakan dulu. Kita akan kuis, ya, pakai kuisis terkait dengan materi kita. 3 materi kita hari ini ya, Bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP. Usili akan share linknya di chat Zoom. Sebentar. Boleh saya tanya, Us? Ya, boleh, Mas Fatan. Jangan sampai apa itu ini link kuisis biasa atau admin. Pas itu kan Usli kan pernah ke Leo yang admin. Iya, enggak, sekarang enggak admin, sekarang udah benar. Oke. Usli share linknya di chat ya, silakan kalian buka chatnya. Ntar Us. Ya, Usili tunggu. Kalian masuk dulu, belum Usili mulai untuk ininya. Usili tunggu kalian dulu, biar banyak, baru kita mulai kuisisnya. Usili mau cek nih, seberapa paham kalian dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, Us. Masih loading. Aku saja nggak bisa. Wow, sudah banyak yang masuk. Usili sudah setting share sound ya. Nanti kalau suaranya tidak muncul bilang ya, jadi biar Usili ulang lagi. Atau Usili cek suaranya biar bagus. Coba Ustadz itu Bapak orang yang hadir. Sudah ada 11 orang. Sudah ada 11 orang, ada Mas Dava, Mbak Afifah, Mas Dias, Mas Kiri, Mbak Najwa, Mbak Amira, Mbak Erin, Mas Willy, Mas Fatan, Mbak Fira, Mbak Anya, Mas Ita, tambah lagi Mbak Naisa, sudah 13 partisipan. Ada lagi yang belum masuk? Ada Mas Alfarisi sudah masuk, ada 14 partisipan. Ada lagi yang mau masuk? Nama Dava mana ya, Dava? Dava belum ada nih nama Dava. Masa sih nggak ada? Mana? Ada loh. Oh iya, sudah ada. Sudah, berarti 14 partisipan ya. Oke,
Betul, 14 partisipan. Karena di Zoom ada 15 termasuk Useli. Jadi sudah kita mulai, siap anak-anak? Are you ready for this quizzes? Wah, nggak ada yang Yes. semangat. Yes, oke, thank you. Useli mulai ya. Mas Dita, gimana nih Mas Dita? Belum ada pergerakan ini. Mbak Amira, Mas Fatan menyusul. Oh, nggak boleh. Hang on, ya, Pak. Nah, Mas Willy belum ada pergerakan. Oke, Mas Alfari sudah mulai. Wah, Mas Giri. Mas Giri seperti Yang dinyalain. Mas Dipta, where are you? Kenapa masih belum ada pergerakannya ini Mas Dipta? Oke, Mas Deva mulai mengikuti teman-temannya nih. Elah. Mbak Erin, Mbak Najwa, Mbak Naisa, Mas Willy. Oke, Mas Willy mulai naik. Enggak, gue. Malah kedua. Tidak apa-apa, kan ini percobaan. Usuli hanya pengen tahu aja sekilas Mengingatkan anime apa? pengetahuan kalian. Nanti akan Usuli bagikan Google Form lagi kalau memang nilai kalian masih banyak yang kurang. Jadi nanti bisa kalian kerjakan lagi semua. 60%. 60%. Oke, Wih. Mas Giri sudah selesai nih, Mas Giri? Udah, Us. Oke, kita tunggu. Apakah Mas Giri Kebalap sih, Us. jadi yang terbaik di sini? Oh, Mas Farisi menyusul, Mbak Anya menyusul. Wah, Mbak Anya tadi di bawah nih langsung naik di posisi kedua. Soalnya kalau selesai duluan itu nggak enak kebalap. Iya, makanya harus teliti berarti. Nggak perlu cepet-cepet. Kan waktunya lama, satu soal 30 Apa, waktunya aja dikit banget loh. Nah, nggak waktunya apa-apa, coba yang lain. Wah, Mas Alfarisi juga naik terus nih. Oh, coba lagi nggak lu? Tadi Erin di atas, sekarang jadi di bawah kan? Iya, makanya nih, mungkin lagi proses baca. Mau lebih teliti lagi biar tidak sampai salahnya banyak. Oke. Emang.
Lah Dias kok nggak gerak? Mas Dias belum ada pergerakan ini Mas Dias. Yes, masih belum join. Refresh ring. Lah, aduh kan. Wah, Mas Giri sudah tergeser oleh Mbak Anya. Iya, tergeser lagi oleh Mbak Amira. Gak apa-apa boleh ya main Mas lagi Giri nggak? ya, sabar ya. Nah, tergeser lagi sama Mas Dipta. Coba kita lihat hasil akhirnya nanti. Mas Giri yang tadi di posisi pertama nih udah jadi posisi keempat. Ayo. Sementara yang memimpin ada, wah tergeser lagi nih, Mbak Anya tergeser oleh Mas Dipta nih. Semangat Mas Dipta, tadi aja bawah sendiri ya Dipta ya. Giliran Main lagi dia tuh mulai kayaknya. kerja, wah Main lagi. langsung naik ke atas. Dipta, kamu main lagi toh, Dip? Mana? Oh, namanya 2. Mungkin tadi belum. Tapi yang pertama tadi kan belum selesai. Jadi ganti akun ya. Ya, Ganti main nama. lagi. Boleh main Gak lagi apa-apa. Gak apa-apa, nanti Usli cek. Kalau misalkan nilainya masih belum memuaskan, nanti kita coba lagi di Google Form. Atau kuisis yang offline, tidak saat Zoom. Oke. Harusnya tadi jangan nyalain. Sudah banyak yang selesai ini, masih menunggu Mbak Najwa, Mbak Naisa belum selesai, yang lain sudah selesai. Kayaknya habis ini tuh langsung masuk ke tengah kita deh. Ya betul. Boleh main lagi Jadi nggak? peringkat pertama ada Mas Dipta, kemudian ada Mbak Anya, Mbak Amira, Mas Giri, akhirnya di peringkat 4 yang nggak apa-apa. Nah nanti untuk penilaiannya Usili langsung catat di buku nilainya Usili ya. Nanti kalau sekiranya masih banyak yang belum tuntas akan Usili sampaikan. Nah, waktunya masih ada sedikit ini, baik anak-anak kita lakukan refleksi ya terkait pembelajaran kita hari ini. Silakan kameranya di-on-kan dulu semuanya. Terima kasih bagi yang sudah masih komplit ya, masih tertib untuk menyalakan kameranya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa saja anak-anak? Coba sebutkan, hari ini kita belajar tentang apa saja? Yang pertama, Tentang cara Indonesia. cara merawat alat gerak bahasa Indonesia dulu. Tadi apa? Bahasa Indonesia, diskusi kalian tadi. bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan Betul sekali, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, ada apa? Belajar tentang IPA. Apa tadi? alat gerak. Alat gerak, cara menjaga kesehatan organ gerak. Terus yang ketiga tentang apa tadi? Gambar. Yang ketiga tentang gambar cerita. Gambar cerita, betul. Nah, jangan lupa nanti kalian selesaikan tugas kalian LKPD-nya, kemudian cek kelas dojo. Kalau sudah selesai, baru diunggah di kelas dojo. Nanti Usli koreksi di sana. Gitu ya anak-anak ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Yuk, tangannya, posisinya, posisi berdoa. Alamin. Subhanallah wa Bihamdika. Aduh, Alhamdulillah. Terima kasih. Terus yang ini Tetap semangat selalu. Iya, itu besok dilanjutkan besok ya. Terima kasih anak-anak. Ngeprintnya Sukses selalu ya. Jangan lupa ketemu lagi besok. See you. Kalau tadi aku ngeprintnya nggak sekarang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Anya dari grade 5B SD Al-Firdaus. Hari ini aku akan bercerita tentang aktivitas yang menggunakan organ gerak. Aku suka bermain lompat tali. Aku menggunakan kakiku untuk melompat dan tanganku untuk memegang pegangan tali. Farah lebih suka bermain ayunan. Dia mengayunkan kakinya ke depan dan ke belakang agar ayunan bergerak. Supaya tidak jatuh, tangannya digunakan untuk berpegangan. Sedangkan Nuha memilih berlari-lari sambil mencoba menerbangkan layang-layang kakaknya. Tangannya digunakan untuk menarik benang-benang layang-layang. Begitu ya teman-teman, semoga teman-teman lebih memahami tentang aktivitas dan organ gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.